Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim kepada seluruh semua sedulur Padepokan Kalijogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sudah berada di salah satu lokasi sekitar Padepokan Kalijogo, lebih tepatnya di Telogo Banyu Urip. Nah, Telogo Banyu Urip ini adalah salah satu ikon di Padepokan Kalijogo. Karena saya penasaran dan ingin tahu seperti apa sih sejarah Telogo Banyu Urip ini, mari kita ikutin bersama. Ya, jadi kita sudah sampai lokasi dan ini adalah yang dinamakan Telogo Banyu Urip. Mungkin bisa dilihat memang airnya sangat jernih, luar biasa. Dan kalau di sekitar ini memang dipenuhi dengan ini ya, tumbuhan bambu. Nah, mungkin buat sedulur yang ingin merasakan bagaimana nuansa mistis ini sangat kental kalau di sini. Untuk itu langsung saja kita panggilkan pengasuh Padepokan Kalijogo karena saya ingin menggali informasi sekaligus ingin mengetahui sejarah daripada Telogo Banyu Urip. Kepada beliau, pengasuh Padepokan Kalijogo, Raden Singomas. Monggo, Romo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, Romo. Alhamdulillah sehat. Ya, kita sambil duduk aja enggak, Oh, siap. Ini Romo, Alhamdulillah. yang menarik di Padepokan Kalijogo ini kan ada salah satu telaga Banyu Urip yang juga kadang sering alhamdulillah. digunakan oleh para santri untuk mandi dan segala macam. Mungkin Romo bisa ceritakan sejarahnya. Penasaran ya Mas? Mungkin ya saudara kita juga, pemirsa kita yang hanya sebatas melihat, belum pernah berkunjung silaturahim, mungkin ada sedikit rasa penasaran. Ya, sebelumnya di sini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta segala nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya didampingi dari Padepokan Kalijogo ya, pengasuh Padepokan Kalijogo, dan di sini ada host yang ganteng karena memang beberapa hari ini Ki Ronggo Jati yang biasa mendampingi saya, beliau sedang ada kesibukan. Ada Mas Yogi, alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya Mas Yogi bisa menambah kebaikan untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Mudah-mudahan karena Allah kita semuanya dipanjangkan atas umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Kalaupun toh ada saudara kita yang mungkin sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Semoga saudara-saudaraku baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga sukses dalam segala pekerjaan, dalam usaha, jauh dari segala balak musibah, hidupnya berkah selamat di dunia wal akhirah. Ya, alhamdulillah di sini bersama saya Raden Singomas. Alhamdulillah kita ada di salah satu tempat yang memang mungkin kalau dirasakan secara umum ya Mas Yogi ya ini hanya tempat biasa ya, tempat biasa, tidak ada sesuatu hal yang mungkin istimewa, itu tidak ada Mas Yogi gitu. Jadi sedikit nanti akan saya jelaskan mengapa ini disebut dengan Telaga Banyu Urip dan ada apa atas semuanya ya. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan nanti tidak timbul gagal paham untuk saudaraku semuanya. Jadi memang bahwasanya Telogo Banyu Urip ini sudah ada. Bahkan sebelum saya sendiri mungkin ada di Kalirejo Lampung Tengah. Karena memang saya bukan kelahiran daripada daerah Kalirejo Lampung Tengah. Saya di sini pertama kali itu masuk sekitar tahun 2003 ya.
Terus lebih tepatnya itu tahun 2005 mendapatkan mandat untuk membuka sebuah perguruan padepokan seni budaya Banten persilatan. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 10 tahun. Dan sebelum itu mungkin kita mengenal dunia YouTube, mengenal dunia sosial media. Alhamdulillah kita sudah ada, dan tempat ini sudah ada dari memang ya turun temurun sejarah. Dulu di sini disebut dengan Sendang Bidadari, ya. Nah itu karena menurut konon cerita itu secara tidak langsung daripada leluhur dan mbah-mbah buyut yang ada di sini, ya pernah ada fenomena alam yang kembali lagi kebenarannya itu ya wallahu a'lam. Terus yang kedua di sini juga disebut dengan kerajaan macan, ya karena di sini orang sering sekali baik itu dalam posisi kadang mandi ataupun mungkin melakukan proses-proses tertentu sering didatangin daripada sepasang macan putih. Nah itu. Terus fenomena yang lain ya sangat banyak. Nah ketika saya hadir sebelum mungkin posisinya membuka daripada Padepokan Kalijogo dengan proses selama 7 hari di sini, alhamdulillah mendapatkan hidayah oleh Allah, ya. Jadi memang ada sebuah nama yang diberikan untuk tempat ini yaitu Telaga Banyu Urip. Nah, jadi itu tadi sejarah singkat daripada Telaga Banyu Urip ya, Romo ya. Dan memang Telaga Banyu Urip sendiri jauh sudah ada sebelum Padepokan Kalijogo. Oh ya, sangat Romo, jauh ya. Dari dulu, dari mungkin Mbah Buyut ya. Ini sudah sangat lama, sudah puluhan tahun gitu kan, sudah puluhan tahun. Dan di sini alhamdulillah ya semua masih terawat, masih terjaga. Karena ini salah satu memang sumber mata air 7 yang masih hidup di area sini. Nah, itu. Setelah digunakan, ini fungsinya selain digunakan untuk mandi para santri, secara umum juga digunakan nggak, Romo? Memang secara tidak langsung ini dibuat kembali lagi untuk kebutuhan masyarakat. Karena telaga itu adalah merupakan sebuah tempat atau wadah yang dimana di sini memang menampung ada sesuatu dari sumber mata air ya, yang memang secara alami kalau kita lihat secara tidak langsung di sini memang ya seperti ini keadaannya. Kamera bisa lihat seperti ini keadaannya. Alhamdulillah kalau memang tidak terlalu mungkin musim penghujan airnya sangat jernih dan sedikit kebiruan. Nah itu. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan ini kembali lagi yang saya sampaikan bahwasanya air ini digunakan oleh masyarakat umum yang ada di sini, khususnya kalau di musim kemarau Mas Yadi. Dan alhamdulillahnya lagi kalau di saat kemarau ya semua kembali karena Allah. Air ini walaupun sering diambil tapi nggak ada zatnya. Oh ini ada salah satu barokah mungkin ya, ya Romo. Jadi ketika kemarau ini air alhamdulillah ya atas izin Allah tidak pernah mengalami yang namanya keruh. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau hari-hari biasa ya karena dulu mungkin belum punya sumur, belum pada orang mungkin punya sanyu dan lain sebagainya, dan sumur bor dan lain sebagainya, orang lebih cenderung kemari. Nah sekarang karena sudah perubahan zaman, tinggal kita mungkin menjaga. Dan khususnya untuk para santri kalong yang mungkin hadir di Padepokan Kalijogo, ya ini digunakan kadang untuk ya mandi, untuk cuci baju dan semuanya. Jadi sebenarnya Telaga Banyu Urip ini hanya sebuah nama. Jadi telaga itu adalah merupakan sebuah tempat atau wadah penampungan air yang memang alhamdulillah ini adalah proses alam tersendiri. Nah, terus banyu itu merupakan dalam arti kalau bahasa kita adalah air. Air itu adalah sumber salah satu kehidupan yang sangat dibutuhkan khususnya di dalam diri kita ataupun alam semesta. Kalau nggak ada air ya kayaknya ya wallahu alam. Nah itu urip dengan harapan apapun bentuknya, mudah-mudahan sesuatu hal yang ada di sini bisa membawa kebaikan dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah itu. Sebelum kita memulai kegiatan, Romo, ini saya minta izin untuk sedikit merasakan. Jadi nanti mohon bimbingannya nih oleh Romo. Jadi saya setelah ini ingin mencoba untuk mendeteksi ya, tentunya dengan bimbingan Romo. Tentunya dengan energi di sekitar ini seperti apa? Ya, insya Allah. Ya, silakan Mas Yogi. Kita coba ya. Ini gimana? Enggak mau berdiri saja, berdiri saja. Ya. Tarik nafas.
3 kali, relax, tenang. Ya. Tangannya yang sebelah kanan dihadapkan ke depan. Bismillah. Tahan nafas. Kepal tangannya, usapkan dari muka ke badan. Ini salah satu proses yang dimana mungkin posisinya kalau saya sendiri ingin membuka sesuatu yang dari sini terus sekarang berbalik. Nah, kita ya tangannya seperti ini, ya. Fokus, mejam boleh, tidak boleh, apapun yang dirasakan, ya nanti bisa disampaikan. Ketika hitungan 3 kali, Mas Yogi cukup dalam diri, ya membaca istighfar saja, sambil merasakan sesuatu hal apapun yang ada yang nanti terjadi. Jika ada mungkin gaya tarik menarik dan lain sebagainya, getaran, ikuti saja. Paham ya? Paham. Konsentrasi. 3, 2, 1. Ya cukup, benar. Ya. Ya sebentar saja. Ya. Yang penting merasakan sensasi. Nah, gimana Mas Yogi, mungkin bisa disampaikan kepada saudara kita dan Ya, pemirsa. memang setelah tadi mencoba untuk fokus dan konsentrasi, memang seperti ya ada sedikit getarannya, Romo. Jangan disambung dengan lolongan anjing ya. Iya, itu. Nah itu Ya, sejauh tadi saya melakukan proses itu sih cuma sebatas itu sih, Romo, yang saya rasakan. ya. Terus seperti ada kayak gerakan tarik menarik Iya, atau tidak iya. ya? Nah, seperti kayak magnet dan Iya, lain sebagainya. Ya terkadang kembali lagi yang perlu mungkin saya sampaikan, intinya mungkin banyak di luar sana saudara-saudara kita yang mendatangi tempat-tempat seperti ini. Ya, terkadang mungkin di suatu tempat keramat atau mungkin makam, baik itu mungkin di pepohonan atau mungkin di mata air sumber seperti ini. Ya, pesan saya satu, ya untuk saudaraku dan saya pribadi mengingatkan jangan sampai kita salah niat. Intinya kembali lagi semua kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori tempat-tempat yang seperti ini dengan nanti menimbulkan suatu kemusyrikan. Karena apapun bentuknya, ketika kita sudah salah niat, salah jalan, akhirnya nanti ini banyak jin yang malah mungkin memanfaatkan keadaan. Nah, yang dikhawatirkan ketika kita tidak memiliki atas pemahaman atas itu semuanya, dasar yang kuat dan keilmuan yang kuat, nanti kita akan terbawa. Karena tidak sedikit orang dibawa ke tempat-tempat seperti ini, ya melakukan hal-hal yang mohon maaf yang mungkin tanda kutip negatif, dalam arti yang mungkin berbenturan dengan mungkin baik itu agama ya khususnya dan keimanan kita. Nah itu karena terkadang orang ketika mungkin kalau sudah mungkin pusing putus asa mendatangi tempat-tempat seperti ini mungkin untuk mengadu nasib ya, untuk mungkin mencari sebuah kekayaan dan semuanya ya. Untuk saudaraku ketahuilah bahwasanya apapun bentuknya boleh kita mencari segala sesuatu hal yang di muka bumi ini. Tetapi ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara. Semua akan dipertanggungjawabkan. Buat apa kita sukses, buat apa kita kaya kalau hanya di dunia. Tapi semuanya itu nanti akan menjadi salah satu ya, bara api. Karena kita sendiri mendapatkan atas itu semuanya tidak mendapatkan keberkahan. Nah, ya, jadi untuk saudaraku hati-hati. Nggak usahlah ke tempat-tempat seperti ini minta-minta dengan jin, dengan demit. Itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita lebih mulia. Nah itu. Jadi kalau ada tempat-tempat seperti ini ya baiknya kita jaga, kita lestarikan
kalaupun ada sesuatu hal yang nantinya kita dapatkan atas manfaat, itu mungkin bonus yang Allah berikan untuk kita. Yang penting jangan sampai kita salah mengartikan, jangan sampai dikit-dikit mengkeramatkan suatu tempat lalu kita mensakrakan, akhirnya kita menduakan Allah, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya saudaraku ya. Nah Itu tadi jelas ya penyampaian Romo tentang tempat ini. Jadi Iya. kita tidak boleh ke salah satu tempat apalagi sampai mengkeramatkan tempat Iya. tersebut ya Romo. Sekalipun ada manfaat, itu adalah daripada kelebihan ilmu Allah. Iya. Ya contoh mungkin ketika saya mengambil air di sini saya gunakan, ya kita tetap kalau memang untuk sesuatu hal kita lambari dengan doa. Kita kembalikan semua kepada Allah. Nah itu. Apapun butuhnya, buat mungkin maafnya membuat ngeruat, buat mandiin orang, buat mungkin ngelarung, atau untuk ngobatin orang. Memang ya jujur saya katakan, saya sering menggunakan salah satu media Telaga Banyu Urip ini. Alhamdulillah karena Allah, kalaupun tuh itu mendapatkan kesembuhan, keberkahan atas semuanya, kembali lagi karena Allah meridhoi. Kalaupun tidak, mungkin semua ini ya Allah sendiri belum memberikan atas sesuatu yang kita minta. Nah itu, jadi untuk saudaraku ya, kalaupun toh selama ini mungkin senang bermain gaib atau mungkin suka dengan yang mistis-mistis dan lain sebagainya, ya hati-hati ya, hati-hati. Jangan kembali lagi kita sendiri ketika ke tempat-tempat seperti ini selalu mungkin kita yang ada dalam benak pikiran kita itu melakukan hal-hal yang nantinya itu melanggar agama ya, merusak nanti atas iman kita dan merugikan kita semua ya. Kalau mau mendapatkan sesuatu ya kita usaha, kita kerja, selebihnya kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan sudah sangat jelas ya Lor penjelasan daripada Romo Raden Singomas. Mungkin langsung aja ke kegiatan ini Romo. Ya, kita akan coba menghadirkan energi-energi yang ada di sini. Karena di sini mohon maaf Mas Yogi, dulu itu sering kadang-kadang digunakan orang untuk ya ada yang orang mungkin cari nomor, ya gitu ya. ada juga orang yang mencari sesuatu yang sifatnya dunia di sini, tapi banyak yang ada yang sakit, ada yang lain sebagainya. Jadi kita coba saja hadirkan makhluk yang ada di sini. Siap. Nah, coba saja. Yuk buat Kali ini Romo akan mencoba Di untuk Parwa menarik dan salah satu energi Mas Udin, yang ada di tempat ini. Dan tadi Romo juga sempat jelaskan tempat ini juga sempat digunakan oleh orang-orang dengan niat-niat yang salah ya. Iya. Artinya ke tempat ini namun mungkin mengkeramatkan atau minta sesuatu yang di luar koridor agama. tarik nafas satu kali. Kita akan coba menghadirkan ya, dua sisi energi. Yang memang sedikit memang di sini agak berwarna antara min dan plus, tapi kita coba saja, mudah-mudahan hadir semua. Romo mencoba untuk menghadirkan dua energi yang bisa dikatakan satu negatif dan satu positif. Tentu nanti akan ada cerita selanjutnya atau seperti apa. Assalamualaikum. Ya, setelah tadi Romo sudah melakukan mediumisasi, kini sudah hadir dua sosok makhluk yang memang terlihat keduanya ini Iya. bertentangan ya Romo ya. Ini kalau yang sebelah kiri saya yang masuk di Parwa ini yang menjaga. Oh, Yang menjaga daripada mungkin ada banyak ada ini salah satu mungkin makhluk yang sebenarnya seperti macan putih. Nah ini salah satu sosok makhluk yang memang terkadang itu membawa orang-orang itu posisinya ke tempat-tempat seperti ini untuk melakukan hal-hal yang ya mohon maaf itu mungkin tidak pas. Begitu. ya, kita saksikan, bisa kita lihat ya, kedua mediator seperti ingin beradu kekuatan.
Kita coba netralkan salah satu. Kita akan coba karena yang sisi negatif ini yang cenderung memang yang kita cari. Kenapa beliau ada di sini ya, dan terkadang membawa mungkin niat tidak baik ya kepada manusia. Langsung kita Setelah tadi kedua mediator sempat seperti beradu kekuatan, akhirnya Romo memutuskan untuk menetralkan salah satu mediator. yuk gini, saya ingin ngobrol. Yuk sini. Ya duduk sini, silakan. Assalamualaikum. Dia Sugeng tidak dalu. ini agak galak ini. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Mohon maaf. Siapa namanya? Kamu udah lama di sini? Iya. Tadi kenapa begitu hadir kok Anda langsung seperti bertarung itu kenapa? Dengan sosok yang tadi hadir juga. Aku sering berani. Oh, sering jalan ke sini. Artinya mediator ini sering main ke sini ya. Terus kenapa kok Anda tadi bertarung dengan sosok yang tadi hadir? Ingin jajal kekuatan nih. Jadi beliau ingin mencoba kekuatan dari salah satu makhluk yang tadi masuk ke mediator ya. Kalau boleh tahu Anda ke sini sering main ke sini itu kenapa? Ada tujuan apa? Senang karo wong sing lemah. Senang sama orang yang lemah. Bisa dijelaskan lemah itu dalam arti apa? Dia salah satu makhluk yang memang secara tidak langsung kadang cenderung ya, membisiki manusia masuk kadang dalam alam bawah sadar mereka dan membawa ke tempat-tempat yang seperti ini untuk melakukan sesuatu hal ya yang tadi yang saya katakan itu tanda kutip ya nantinya sebenarnya merugikan ya, selalu mungkin di gambar-gambaran yang kekayaan instan ya dan mungkin lain-lain begitu Mas Yogi. Iya ya, berarti Anda termasuk makhluk yang sering menggoda manusia untuk datang ke tempat ini dengan Paling niat yang senang. salah ya. Paling senang. Udah banyak yang Anda sesatkan di sini. Dan bukan hanya di sini saja sebenarnya. Karena makhluk ini dulu ya sempat mungkin saya pindahkan gitu kan, makanya coba saya hadirkan. Tapi kembali lagi ya inilah, berhati-hatilah ketika kita melakukan proses-proses mungkin seperti ini karena tipikal jin itu kan pendusta. Kalau kita tidak memahami dan tidak mempunyai atas ilmu ini semuanya malah kita nanti yang disesatkan. Itu hati-hati. Banyak yang manusia Anda sesatkan itu berhasil? Tidak ya? Aku ora bisa. Seurung wong kae teko mrene. Aku wis ngerti wong kae ini ati apa. Jadi tadi makhluk ini mengatakan dia tidak menyesatkan karena sebelum orang itu datang ke tempat sini, beliau ini sudah tahu niat dan tujuan orang tersebut. Iya. Nah, tadi Anda mengatakan suka menyesatkan manusia yang lemah. Karena dik buat Terus begitu sampai lokasi di sini apa yang Anda lakukan? Suruh melakukan ritual apa aja. Iya. Prosesnya apa yang mungkin jenengan minta dari orang-orang itu Sesajen. aja. Berupa apa aja? Bisa diceritakan sesajen. Kembang. Terus Ini ya, terus. ayam merem. Udah itu aja. Setelah itu ada perjanjian lagi nggak sama pelaku pesugihan? Enggak ya. Nah, setelah pelaku pesugihan memenuhi persyaratannya, apa yang Anda kasih ke mereka? Itu urusan Anda ya. Kenapa kami tidak boleh tahu? apakah mereka nanti juga akan menjadi pengikut bangsa Anda, menjadi budak Anda seperti itu? Kenapa? Saya tanya seperti itu Anda marah. Anda tidak suka. Kan dulu saya bilang jangan mengganggu lagi atas semua. Ya tadi ketika Romo bertanya sesuatu, makhluk ini seperti menunjukkan ketidaksukaan.
Sampai akhirnya beliau berdiri. Anda pergi ya dari sini ya, dan jangan mengganggu di sini, karena saya tahu banyak tempat-tempat yang dimana Anda menyesatkan orang-orang dengan dalih-dalih akan memberikan kekayaan, ya. Terus mungkin dengan cara-cara seperti tadi minta ayam hitam lah, kembang dan lain sebagainya. Nah, karena itu dalam agama kami tidak diajarkan seperti itu. Kita hanya meminta dan munajah, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Anda punya apa? Ya, kita saksikan makhluk ini mencoba untuk menyerang Romo Raden Singomas. Setelah tadi ada pertanyaan yang mungkin membuat dia tidak suka ya. Kalau Anda tidak mau pergi, saya akan mengambil sesuatu hal yang Anda miliki. Ya. Kenapa Anda suka sekali? Mungkin ya, menyesatkan orang-orang atas kelemahan iman mereka. Paling senang. Dan Anda tidak sendiri, banyak ya. Enggak, kenapa tadi ketika coba Romo tanya kok Anda terus marah, ini kenapa? Kenapa? Kan kita nanya baik-baik di sini. Kenapa ketika tadi Romo tanya seperti itu Anda marah dan tidak terima? Panas. Nanti Anda pergi dari sini, jangan ganggu tempat ini. Alhamdulillah sudah mungkin lama tempat ini memang sudah kita sterilkan Mas Yogi. Cuma memang terkadang kita ya sering mengontrol saja. Ya, kadang-kadang ya, namanya mungkin di tempat seperti ini banyak mungkin makhluk-makhluk itu kan senang, apalagi tempat yang gelap, mungkin yang bau, yang semuanya. Nah itu yang terkadang ya nanti takutnya disalah artikan, disalah manfaatkan oleh manusia. Intinya kalau kita mau minta sesuatu hal ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan makhluk-makhluk seperti ini. Mereka juga ya hanya makhluk seperti kita, tapi mereka mempunyai tipu daya yang luar biasa untuk manusia. Boleh saya ambil sesuatu hal yang kamu miliki? Dia membawa sesuatu hal tapi tidak di badan beliau. Nanti beliau menunjukkan mungkin di mana nanti kita ambil. Boleh saya ambil? Itu pusaka beliau. Ya ini salah satu yang memang ada yang beliau mungkin pegang. Nah, itu. Nanti saya jelaskan. Nah enggak seperti kayak gambaran, seperti kayak bodem itu Mas. Seperti apa ya? Jadi untuk mukulin kalau orang itu biar dipukul dan lain sebagainya. Sebenarnya itu asal muasalnya itu pernah dimiliki oleh mungkin seseorang dan memang digunakan bisa untuk sebagai syariat, mungkin menyerati orang, obatin orang. Dan kalau ada orang-orang mungkin anak mungkin kecil panas atau dedel pikirannya, itu bisa dimanfaatkan, bisa untuk membantu itu ada arah sakit seperti kayak mohon maaf itu cacat secara memang mungkin itu tidak normal, itu juga bisa sebagai untuk jadi media sebenarnya. Tapi beliau sendiri malah menggunakannya untuk salah. Gitu loh. Oh gitu ya. Silakan. Iya. Yuk, letakkan di tempat yang Anda mungkin suka. Jadi saya minta izin. Ya. Kamu mencoba untuk mengambil salah satu benda yang memang dimiliki oleh makhluk ini, yang tadi Romo sebutkan berupa seperti bodem ya, dengan energi tertentu yang disalahgunakan oleh makhluk tersebut. Kali ini coba untuk diwujudkan oleh makhluk yang hadir. Buka telapak tangan Anda. Buka telapak tangan Anda.
mengajarkan ini. Baik, tadi setelah Romo membantu makhluk yang hadir untuk mewujudkan satu benda, dan kali ini sudah nampak ya, benda yang tadi Romo sebutkan memang benar. Sekilas seperti pentungan ya kalau saya lihat. Mungkin kamera boleh lebih mendekat. Ini biar steril aja. Alhamdulillah. Ini masuki salah satu cenderamata yang memang sebenarnya bagus digunakan, cuman karena mungkin dihuni oleh makhluk yang tidak bagus, jadi akhirnya disalahgunakan. Nah itu mungkin bisa diperlihatkan dan jenengan bisa menyampaikan. Baik, sedulur, setelah tadi Romo mencoba untuk membantu makhluk mewujudkan benda yang memang benar ya, wujudnya ini seperti pentungan, tapi ada sedikit motif, nggak begitu jelas sih, tapi seperti naga ini Romo. Iya. Gambar naga. Nah itu, karena naga sendiri mempunyai power yang memang sangat terkadang ya bisa dikatakan powernya besar. Ketika memang dia bisa untuk hal yang baik, ya kebaikan itu akan besar. Begitupun sebaliknya. Dan ini memang kalau dirasakan ya memang besi ya Romo. Jadi besi. Ya, Kita kembalikan. ya terima kasih. Ya ini salah satu kembali lagi sebuah proses. Terlepas kebenarannya ya wallahu a'lam. Karena tidak sedikit terkadang mungkin memang makhluk-makhluk tersebut bisa mendiami, mungkin berada di tempat-tempat seperti ini ya. Mungkin di pohon, di batu dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan apa cukup tentang benda ini? Apa Sauki? Apa penasaran? Kalau secara energi, Ya. mungkin Romo bisa diceritakan ini. Jadi kalau mungkin posisinya, kalau yang saya lihat dulu ini, kalau misalkan ada orang sakit ini bisa untuk pengobatan juga kan, bisa untuk pengobatan gitu kan. Jadi dengan media air, kalau mungkin zaman dulu mungkin orang mengenal ada mungkin mantra, kalau kita mungkin doa, setelah itu kita bacakan, ini mungkin dimasukkan. Nanti bisa jadikan media, bisa untuk mungkin ngelus tubuhnya yang sakit, ya. Kalau misalkan saya lihat di sini misalkan anak itu mungkin susah untuk bicara, terus detail pikirannya, atau dia punya sakit yang tidak lazim yang mungkin disinyalir di luar non medis, mungkin ini bisa menjadi salah satu sarana. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan ini karena dia juga di sini mencari tuannya, jodoh-jodohan. Iya. Jadi memang apa yang ada di dalam sini, entah itu energi atau apa, memang Iya. mencari orang yang tepat ya Iya. untuk merawat benda Ini ini. ya, ini bisa membentuk sebuah kekuatan dan energi karena memang empu atau si yang punya ini juga sendiri orangnya ahli tirakat dan senang membantu orang. Tetapi apapun bentuknya semua kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya benda mati, hanya sebagai media, tapi memang benar ini energinya ada dan ya, kalau dimanfaatkan digunakan untuk bantu orang bagus karena memang awalnya untuk bantu orang mas. Nah itu. Mungkin cukup Iya. ya, itulah, sambil berdiri Oke, mungkin Romo. siap. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita pada malam hari ini di Telogo Banyu Urip ya Romo. Ini hanya sebuah ya. Ya. Apa ya? Setelah tadi coba menguak sejarah tempat, kemudian juga melakukan interaksi dengan makhluk yang ada di sini. Mungkin Romo terakhir ada yang ingin disampaikan? Jadi kembali lagi ambil segala sesuatu hal yang positif dari kegiatan di Padepokan Kalijogo dan buang sesuatu hal yang negatif, karena kembali lagi kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul Siji wadah. Ojo nganti pecah, tur ojo lali ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.